Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, hebat, berakhlak mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh dan soleha baik yang ada di rumah ataupun yang ada di studio sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Kak Ruslan dalam program Anak Soleh. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik soleh dan soleha sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar banyak hal. Banyak hal yang khususnya berkaitan dengan agama Islam. Nah, sebelum memulai pembelajaran sebagaimana biasanya, agar kegiatan ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kita memulainya dengan membaca doa. Siapa yang bisa pimpin doa? Masya Allah, ayo. Posisi berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi tudillahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik soleh dan soleha sekalian, kesempatan ini kita akan belajar, akan memulainya dengan hukum bacaan dalam Quran. Jadi membaca Quran itu tidak sama dengan membaca koran, baca apa lagi, majalah, baca buku, tidak. Dia berbeda dengan membaca buku-buku yang lain. Kenapa? Karena memang bacaan Quran ada aturan mainnya. Makanya setiap huruf, bagaimana kita belajar baca huruf dari Iqra 1, Iqra 2 sampai Iqra 6. Baru itu masuk di Quran. Nah, sekarang kalau orang yang sudah di Quran, sudah bagus bacaannya, makharijul hurufnya sudah bagus. Kemudian cara bacanya sudah lancar. Nah, sekarang supaya lebih tertib bacaannya, kita akan belajar tentang hukum bacaan yang ada di Quran. Banyak sekali hukum bacaannya. Nah, kesempatan ini kita tidak lagi membahas beberapa hal karena memang sudah selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tanda panjang. Kan di Quran itu ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek. Ada yang 2 harokat, ada yang 4 harokat, ada yang 6 harokat dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan belajar tentang tanda panjang.
Kapan huruf itu dibaca panjang? Kemarin kita sudah pelajari ada yang namanya mad tabi'i. Ya kan? Mad tabi'i, Kak Habib masih ingat? Lupa. Kak Habib sudah lupa. Mad tabi'i itu adalah mad asli, misalnya fathah bersamaan dengan alif. Kasrah bunyi i bersamaan dengan huruf ya, sukun. Kalau dhamma bersamaan dengan huruf waw yang sukun. Ini namanya mad tabi'i atau mad asli. Panjangnya tidak boleh lebih dari dua harokat. Nah, dia bisa berubah dari 2, dari 4 sampai 6. Nanti ada beberapa syaratnya. Nah, sekarang kita tidak belajar lagi tentang mad asli atau mad tabi'i. Kita akan belajar namanya mad lazim. Mad lazim ini yang panjangnya melebihi dari yang mad 2 harokat tadi, mad asli atau mad tabi'i. Mad apa? Mad lazim. Mad lazim itu ada beberapa macam. Nah, sekarang kita hanya belajar masuk fokus pada namanya mad lazim kilmi. Ada mad yang panjangnya memang ada pada satu kalimat. Mad lazim kilmi. Mad lazim kilmi ini akan berubah pada 2 model. Yang pertama disebut dengan mukhaffaf. Yang kedua adalah musaqqal. Oke. Mukhaffaf itu artinya ringan. Ringan. Pada apa? Fokusnya di sini, di kalimat. Ya. Kemudian ada musaqqal itu artinya berat. Berat di kalimatnya. Ada tanda panjang yang dimana dalam satu kalimat itu dibaca panjang, yang ringan bacaannya. Ada juga yang dibaca panjang tapi berat bacaannya. Nah, contoh, supaya tidak bingung kita kasih contoh. Yang misalnya yang musaqqal itu ada hafal Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ayat yang terakhir. Coba bagaimana ayat terakhirnya? Ghairil maghdubi alaihim. Coba dibuka Qur'annya. Surah Al-Fatihah. Coba dilihat. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang paling depan. Surah Al-Fatihah. Kita fokus di ayat terakhir. Di ayat terakhir, surah Al-Fatihah di ayat yang paling terakhir. Surah Al-Fatihah ayat terakhir. Yang paling bawah, yang di rumah silakan ambil Quran, cek, kita fokus pada ayat yang terakhir. Ya, ini contoh kalimat dari mad lazim musaqqal kilmi. Jadi mad yang panjangnya melebihi dari 2 harokat, bukan 2 rokaat, 2 harokat. Yang berada pada kalimat musaqqal kilmi. Waladdallin. Di huruf bo-nya dipanjangkan dulu. 4 sampai 6-nya. Di mana yang musaqqalnya, mana yang beratnya? Di pada huruf lam setelah bo-nya. Coba perhatikan. Setelah huruf bo-nya. Kak Ruslan akan tulis, cuman biasanya Kak Habib, Kak Ruslan punya tulisan ini, biasanya Kak Ruslan saja susah membaca. Bacanya, mana Ruslan lihat? Ya, waladdallin. Ini, ya. Bagaimana tulisannya, Kak? Supaya tidak salah menulisnya. Ya. Huruf bo-nya dipanjangkan. Setiap ada dalam kalimat ada tanda yang seperti ini, berarti panjangnya itu melebihi dari 2 harokat. Bukan 2 rokaat. 2 harokat. Nah, dilihat di huruf lam. Ada tidak tanda yang begitu? Ini nih, lihat di atasnya. Ada tidak huruf lam? Huruf lam? Tidak kan? Makanya panjang huruf lam tidak boleh sama dengan panjang huruf bo-nya. Kenapa? Salah satu tanda kita bisa tahu bahwa panjangnya melebihi dari 2 harokatnya,
di setiap bacaan Quran adalah tanda yang seperti ini. Oke. Di Quran ada kan yang begini huruf bo-nya? Ada. Berarti panjangnya itu lebih dari 2. 4 sampai 6 harokatnya. Dipanjangkan. Setelah itu karena ketemu lagi dengan huruf lam setelahnya yang ada tasdidnya. Oke? Nah, di mana dia musakalnya? Pada huruf lamnya. Bo-nya dipanjangkan dulu. Waladdall. Baru itu masuk ke huruf lamnya. Diberatkan pada huruf lam. Waladdall. Coba satu-satu. Harus mau lihat ini sudah bisa atau tidak. Mulai dari sana. Hanya waladdolinnya. Waladdallin. Oke, sebelahnya lagi. Waladzalim. Waladdallin. Sekali lagi. Waladdallin. Oke, berikutnya. Waladdallin. Coba bilang bo. Do. Bo. Do. Oke, sekali lagi. Waladdallin. La-nya jangan berubah. Laddo. Waladdallin. Kurang panjangnya. Waladdallin. Oke, berikutnya. Waladdallin. Nah, kurang musakalnya tidak dapat. Lamnya kasih berat. Waladdall. Oke, ulang. Waladdallin. Oke, berikutnya. Waladdallin. Bo. Waladdallin. Kurang kuat. Waladdallin. La, jangan lo, la. Waladdo. Waladdallin. Bolin. Ulang Waladdallin. Nah, kurang kuat. Jadi ingat ya, musakalnya pada huruf lamnya. Oke? Karena ada tasdid setelahnya ya. Ada mat yang panjangnya 2, 4 rakaat sampai 6, kemudian setelahnya ada huruf yang bertasdid, maka dia diberatkan pada kalimat setelahnya yang bertasdidnya. Salah satu contoh di sini kan, walad bo. Perhatikan betul, jangan sampai merubah huruf sebelum-sebelumnya. Nah, huruf lamnya tetap la, wala. Jangan walo, tidak. Walad bo, jangan lot bo, bukan. Labbol. Oke, berat pada huruf lamnya. Coba Kak Habib bisa kayaknya. Waladdallin. Musakalnya dapat. Waladdallin. Sama-sama. 1, 2, 3. Waladdallin. Oke. Dia disebut kilmi karena satu kalimat. Oke. Dia disebut kilmi berarti pada satu kalimat. Oke. Nanti ada juga yang hanya pada fokus pada hurufnya. Nah, ini contoh yang disebut dengan musakal kilmi. Jadi apa itu musakal kilminya? Berat pada kalimatnya. Oke, kalimat setelahnya itu huruf lamnya. Yang berikutnya ada mukhaffaf. Mukhaffaf itu ringan. Kalau ini berat, waladdallin. Ada beratnya pada huruf karena setelahnya ada huruf yang bertasdid. Ada yang kedua yang ringan. Jadi tidak perlu diberat-beratkan ya. Contoh, Kak Habib bisa kasih contoh? Tidak. Yang mukhaffaf ya, yang mukhaffaf. Ya. Mukhaffaf kilmi ya. Contohnya apa ya? Iya. Tidak ada yang yang diberatkan.
A, ya kini di huruf A-nya tetap dipanjangkan, tidak harus, karena tidak ada huruf tasdid setelahnya kan, maka dia tidak diberatkan. Contoh langsung dibaca saja al-ana. Oke, tidak ada yang berat. Beda dengan yang musaqqalnya diberatkan pada kalimat karena setelah tanda panjang ini mat wajibnya ada huruf yang berbaris tasdidnya. Oke? Nah, makanya agak berat di huruf bo-nya. Waladdallin al a. Nah, misalnya gitu kan. Al dipanjangkan pada hurufnya. Ataukah Habib ada bisa contoh yang lain yang boleh diingat-ingat? Cuman intinya adalah yang berat itu hanya pada satu kata saja, pada huruf yang musaqqalnya saja. Selebihnya, jadi setiap mat lazim, mat yang panjangnya melebihi dari 2 harokat, yang melebihi dari 2 harokat, setelahnya ada huruf yang berbaris tasdid, ada yang bertasdid, maka dipastikan itu kita bisa ingat, oh ini disebut dengan musaqqal kilmi, yang berat pada kalimat. Kalau dia ada tanda panjang yang melebihi dari ini, kode tanda panjangnya bisa kita perhatikan di sini saja. Oke, yang ada tandanya yang ini setiap huruf yang ada tanda panjangnya seperti itu, maka dipastikan itu panjangnya melebihi dari 2 harokat, bukan 2 rokaat, 2 harokat. Nah, setelahnya, ya, setelah huruf yang ada baris seperti ini, setelahnya ada huruf yang bertasdid, maka itu kita orang pastikan adalah musaqqal kilmi. Kalau setelahnya tidak ada ini, setelah huruf yang berbaris seperti ini tidak ada bertasdidnya, maka dipastikan itu adalah mukhaffaf kilmi, yang ringan dibaca. Oke, bisa dipahami? Apa yang dipahami? Ini yang susah. Ini yang susah. Ada lagi di juz 30 kalau musaqqal itu banyak sekali contohnya. Apalagi apa? Al-haqqah. Ya, ada kan? Apalagi Kak Habib bisa ingat yang lain? Coba diingat. Diingat yang tidak ada. Di juz 30 banyak sekali contoh-contohnya. Kak Ruslan ingatkan lagi supaya lebih mempermudah, tidak banyak istilah yang diingat. Tidak banyak istilah yang diingat adalah rumusnya sekali lagi di sini. Oke? Rumusnya pada huruf yang berbaris ini. Seperti ini. Setiap huruf yang berbaris seperti ini, setelahnya ada huruf yang berbaris tasdid, oke, yang ada tasdidnya, maka dipastikan itu musaqqal kilmi. Bisa? Nah, bisa. Kalau dia tidak ada, maka dia tidak ada seperti itu, bisa kita prediksi awalnya bahwa itu adalah huruf atau hukum bacaan yang mukhaffaf kilmi. Bisa paham? Nah. Ya, perlu perhatikan kuncinya adalah banyak mengulang dan mengulang. Apapun materinya, kalau tidak diulang semuanya habis. Nah, setelah ini kita akan belajar banyak hal ada hal yang baru lagi, tapi sebelum memulai kita akan jedah dulu ya. Anak soleh. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Wow, keren. Adik-adik soleh dan soleha, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di studio semuanya. Sekarang kita akan melihat atau mendengar serta menyimak bagaimana cara membaca surah yang ada di dalam Al-Quran yang kita ambil dari surat Juz 30. Surat apa hari ini kita akan pelajari? Surah Ad-Duha. Oke, teman-teman yang ada di rumah silakan ambil Qur'annya.
Kemudian buka Qur'annya, lihat surat Ad-Duha. Semuanya lihat? Semuanya silakan dibuka, langsung dibukanya. Siapa yang berani baca surah Ad-Duha? Ayo, silakan. Yang lain perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajadika yatiman fa'awa wa wajadaka kazollan fahada wa wajadaka ilan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Ya, insyaallah luar biasa. Perhatikan. Oke. Perhatikan. Kak Ruslan akan baca kembali dan perhatikan cara bacanya. Ya. Dari awal dari isti'adzah sampai basmalahnya dan kemudian masuk di ayatnya. Lihat tatapan semuanya di Quran. Telinganya sama Kak Ruslan, oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Perhatikan, wadduha. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Cukup, oke? Sampai di situ Kak Ruslan baca. Kita baca sama-sama. Ikuti Kak Ruslan bacanya, kemudian perhatikan setiap hurufnya. Dari isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan. Kak Ruslan yang baca dulu. Masuk di ayatnya. Wadduha. Sekali lagi, semangatnya mana? Wadduha. Coba bilang huruf bo. 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 Ya, tidak harus kasih maju itu mulutnya. Bo, tidak. Bo. Nah, bo. Bo. Oke. Wadduha. Ya, dia dimonyongkan kenapa bu-nya karena berbaris dumma. Kak Ruslan ingatkan kembali, dumma tidak akan sempurna bacaannya atau pengucapannya kecuali dengan memonyongkan mulut. Bu. Fathah tidak akan pernah sempurna kecuali dengan apa? Menarik sedikit. A. Nah, kasrah tidak akan sempurna bacaannya kecuali dengan menurunkan sedikit dagu. I. Jadi A, I, U. Waddu. Ha. Nah, perhatikan. Ha. Waddu. Ha. Oke. Wadduha. Oke. Duha. Oke. Wal-laili idza saja. Oke, za-nya perhatikan. Za. Senyumnya mana? Za. Jangan juga da. Tidak. Za. Nah. Wal-laili idza saja. Oke. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
wadda'aka rabbuka wa ma qala. Perhatikan betul itu huruf A atau huruf A? Mawadda'aka atau mawadda'aka? Mawadda'. Huruf alif atau ain? Ain. Ain atau alif? Huruf ain. Maka jangan dibaca mawadda'aka, mawadda'aka A. Coba bilang A. A. Mawadda'aka. Perhatikan da-nya bukan da. Da. Bagaimana sebut da-nya? Lidah, ujung lidahnya di depan antara gusi dengan gigi. Dada, didi, dudu. Bukan dada, didi, dudu. Bukan. Jangan ditempel di langit-langit, tapi di antara gusi dengan gigi. Maka bunyinya lembut. Da. Mawadda, da, da, da. Bukan mawadda. Tidak sama. Oke? Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Oke, rabbuka wa ma qala. Perhatikan huruf ba-nya. Oke, huruf ba itu, penyebutan huruf ba-nya, perhatikan. Itu perut bibir atas dengan bawahnya. Perut bibir di mana? Yang bahagian dalamnya, bukan depannya. Oke? Ba. Coba bilang ba. Ba. Bi. Bu. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali lagi, 3. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Oke, walal akhiratu khairul laka minal ula. 3. Oke, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Perhatikan huruf kafnya, ka. Gagal. Ka. Sekali lagi. Ka. Jangan terlalu ke belakang. Ka. Ka. Coba bilang ak. Ak. Oke, coba kau. Ak. Ak. Karena ka itu memiliki dua sifat. Salah ini kan ada sifat syiddahnya, ada sifat hamasnya. Kalau dia dua berarti didahulukan syiddah baru hamasnya. Oke? Misalnya dia bertasdidnya ak. Ak. Jadi syiddahnya didahulukan, baru itu hamasnya. Dua-duanya harus ada, oke? Mawaddah. So di mana ayat berapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. 3. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Coba kau sendiri. Ulang. Walal akhiratu khair. Huruf kha itu. Walal akhiratu khairul. Kha juga. Ada dua kha-nya kan? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Coba bilang ka. 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 Jangan ditelan. Ka. 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 Harus ada gambar. Kalau di gambarnya, kalau misalnya di tenggorokan, misalnya ini anggaplah ini tenggorokannya. Bagaimana ya? Susah juga mancing gambar. Anggaplah di sini. Kalau agak ke belakang sedikit itu nantinya ada ko-nya. Maju sedikitnya ada huruf k-nya. Oke? K. Ka. So mirip kof itu. K. Nah, coba yang satunya. Ka. Yang satunya? Ya, coba baca. Yang ini. Ayat ketiganya, ayat keempatnya. Ayo.
walal akhiratu Huruf kha-nya. walal akhiratu khairul laka minal ula. Masya Allah. Coba yang tadi yang bagus kau huruf kafnya. Coba. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Mantap. Coba kau yang laki-laki jangan kalah dengan yang perempuannya. Walal akhiratu. Huruf kha itu perhatikan. Lihat baik-baik, masih terang dia punya mata. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Masya Allah, luar biasa. Berikutnya coba. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Coba semuanya, 1, 2, 3. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Haruslah ingatkan, banyak membaca di rumah. Jangan membaca Quran itu nanti di TPQ. Baca Quran itu di rumah. Kalau di TPQ cuma 1 jam atau cuma 2 jam, pulang di rumah berjam-jam. Jadi habis dari TPQ mengaji, panggil sampai di rumah, panggil mama. Mama, mengaji dulu orang mama. Saya so belajar kemarin mengaji, baru baca dan seterusnya. Makanya jangan lupa banyak mengulang di rumah. Kalau tidak mengulang, tidak akan bisa. Ya, sekarang kita akan belajar baca doa. Kita akan belajar tentang pembacaan doa. Baca Qur'annya kita cukupkan, ditutup dulu Qur'annya. Kita akan baca doa. Doa apa hari ini akan kita pelajari? Oh, masuk masjid. Bagaimana doa masuk masjid? Allahumma barik lana. Oh, Karuslan kira itu pakai Allahumma barik lana. Allahumma barik lana doa apa dong? Oh, bukan doa tidur. Oh, ya. Sekarang setiap kita ketika masuk masjid ini doanya. Setiap masuk masjid kita harus baca doa. Karena itu masuk di rumahnya Allah. Jadi kita masuk di masjid, dipastikan, diusahakan dan dibiasakan. Kalau masuk di masjid usahakan suci. Bagaimana cara sucinya? Berwudu. Setelah berwudu, kita masuk di masjid dengan kaki kanan. Kemudian baca doa. Bagaimana baca doanya? Siapa yang hafal? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaaba rahmatika. Amin. Ya. Kita masuk, baca doa. Keluar juga baca doa. Ada yang hafal? Oh, baru kita masuk dulu ya, karena lagi lama kegiatan dalam masjid. Sampai masuk di masjid, mengaji, pas sholat apa namanya? Sholat tahiyatul masjid, kemudian ada qobliyah, ada apa lagi? Sholat wajib, baca Quran. Jadi lagi lama, anggaplah di masjid lagi 2 jam. Tidak keluar. Belum keluar. Apalagi masjidnya bagus. Wah, lagi tidur dulu di situ. Dipastik. Apalagi ada? AC. Oh, ada AC masjidnya sama kau. Masya Allah. Berarti kau sama terus, tidak keluar-keluar. Oh, cuma juga bermain dalam masjid. Oh. Oh, bermain di atas AC. Yang jelas masuk masjid, entah masjidnya ada AC atau ada angin cepoi-cepoi. Sama-sama juga AC kah? Angin cepoi-cepoi. Ya, jadi supaya kalau ada angin dibuka jendelanya semuanya. Jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tadi doanya? Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Ya Allah, saya ini datang dari rumah, saya sudah bersuci, saya sekarang mau datang di rumahmu ya Allah. Saya berharap ya Allah bukakan pintu rahmatmu terhadap diriku ya Allah. Saya ingin engkau sayang diriku ya Allah di rumah ini ya Allah. Kalau baca doa masuk di masjid, jangan lupa sholat. Sholat apa masuknya? Sholat apa ya?
Sholat apa dulu ya? Kalau masuk masjid, sholat sunnah apa namanya? Tahiyat masjid. Sholat apa dulu? Sholat apa? Sholat masuk masjid. Sholat menghormati masjid apa? Tahiyatul masjid. Jadi masuk, baca doa, jangan lupa sholat. Sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat sunnah 2 saja. Kecuali sholat wajibnya. Kalau ada yang 4, ada yang 3, ada yang macam-macam ya. Sudah diikuti waktu-waktu sholatnya. Yang jelas sangat dianjurkan adalah setiap kali masuk masjid jangan lupa baca doa. Kita orang mau pergi di rumahnya orang, tidak boleh langsung masuk. Mau batok, tok. Nah, kalau ada bel tidak usah toki. Jadi bukan bel yang mau toki. Ditindih saja itu bel, bukan ditoki. So, bel, kemudian ada orang, kalau dia suruh masuk. Tapi sebelum masuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Itu bagian dari adab. Kita masuk di rumah orang saja, harus toki pintu, minta izin, kemudian salam. Apalagi kalau datangnya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau boleh datang di rumah Allah, jangan hanya bermain. Ya? Mau toki? Kalau tak kunci? Ya, cuma rata-rata masjidnya tidak ada. Tidak tak kunci, cuma tak gembok. Sama. Jadi kalau datang buka, tutup. Kenapa kita mau toki rumah orang? Karena ada orang di dalam. Kalau di masjid kan tidak ada orang kan? Nah, cukup kita buka, kemudian cukup dengan baca doa. Masuk, bismillahi. Bagaimana tadi? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah. Minta doa betul-betul sama Allah. Ya Allah, doakan. Saya ingin mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Kalau boleh serius itu berdoa. Jangan cuma terus masuk. Jangan. Masuk, baca doa dulu. Lama-lama di situ minta doa sama Allah ya Rahman. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Serius pada doanya. Jangan sampai tidak serius. Kalau tidak serius, Allah juga tidak serius mau kasih masuk 4 orang di dalam. Sehingga apa? Ketika kita masuk di dalam, kita orang sholat, orang berdoa, Tuhan tidak kasih kabulkan dia punya doa. Kenapa? Kamu berdoa masuk di rumah saya tidak bagus. Tidak sopan. Langsung dan seterusnya. Makanya itu kenapa fungsi kita orang harus baca doa sebelum masuk masjid. Dibiasakan, jangan hanya sekedar belajar di TPQ, tapi di rumah dan setelah setiap kali masuk masjid jangan lupa baca doa. Anak-anak soleh dan soleh sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita akan mendengarkan beberapa ceramah singkat dan seterusnya. Tetapi sebelum memulai, kita akan jedah dulu ya. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. anak soleh, Cerdas, hebat, berakhlak. mulia. Wow, keren. Masih semangat? Masih. Ya, alhamdulillah. Mana semangatnya? Ini semangat. Oh, luar biasa. Mana semangatnya? Ini semangat. Wow, keren. Ya, adik-adik soleh dan solehah sekalian, sebagaimana yang Kak Ruslan sampaikan tadi, sekarang kita akan dengarkan ceramah singkat. Oke, ceramah yang singkat 1 jam. Kelamaan. Ceramah singkat yang akan disampaikan oleh teman kita. Dan Kak Ruslan berharap diperhatikan betul apa yang disampaikan. Setelah teman kita ini ceramah, nanti Kak Ruslan akan minta siapa yang bisa memberikan intisari dari apa yang dia ceramahkan. Makanya perhatikan betul. Siapa yang siap untuk ceramah sebelum Kak Ruslan yang tunjuk? Oh, Masya Allah. Ayo berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Amma ba'du. Teman-teman, tahukah kita manusia itu tidak bisa melakukan apapun itu tanpa bantuan dari Allah. Manusia itu banyak kebutuhannya, namun banyak juga gangguan dalam hidupnya. Gangguan yang paling utama adalah godaan setan. Oleh karena itu, manusia harus berlindung kepada Tuhan yang memelihara manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah An-Nas ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara manusia. Teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah, untuk mendapatkan perlindungan dari Allah yang memelihara manusia yang sempurna, maka manusia selalu berdoa setiap apa yang ingin dilakukan. Contohnya, mau makan, baca doa. Mau minum, baca doa. Mau keluar rumah, baca doa. Semuanya harus baca doa. Semua itu dilakukan agar kita terhindar dari godaan setan. Nah, teman-teman semuanya, cukup sekian pesan singkat dari saya. Mohon maaf, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ceramahnya. Apa judulnya? Nah, Kak Ruslan tadi sampaikan. Perhatikan apa yang diceramahkan. Apa judulnya? Manusia lemah. Manusia itu Lemah. saya kuat. Sekarang, iya kan? Kapan dia kuat? Hanya waktu buka mata. Tapi kalau dia tak tutup dia punya mata, apalagi dia ada tidur masih kuat dia? Tidak. Pastilah lemah. Nah, ada yang bisa menyimpulkan ceramahnya tadi? Ayo, Kak Ruslan mau tunjuk ini. Ada yang bisa sebelum Kak Ruslan yang tunjuk? Ada yang bisa? Angkat tangan, ayo. Biasanya Kak Habib yang hebat bisa kasih kesimpulan. Kita dengar Kak Habib kasih kesimpulan. Oke, jadi manusia itu adalah makhluk yang lemah. Kita butuh Allah untuk beraktivitas, terutama untuk menghindari godaan-godaan syaitan. Seperti tadi di ayat pertama, An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kita harus berlindung dari godaan setan dan kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu intisarinya. Luar biasa. Kak Habib ini ternyata penceramah juga. Belajar. Iya. Setiap kita ya, saking lemahnya maka dianjurkan untuk banyak memohon ampun sama Allah, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dalam aktivitas apapun itu jangan lupa berdoa. Kalau turun rumah baca doanya bagaimana? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Saya berserah diri kepadamu ya Rabb. Saya ini lemah sekali. Jadi saya berserah diri kepadamu secara totalitas ya Allah. Tidak ada yang kuat kecuali dirimu. Ini bentuk pengakuan bahwa orang itulah lemah. Lihat. Setiap orang, siapapun dia, yang penting masih manusia. Kalau diciptakan tidak yang pernah dapat lihat ketika bayi yang dilahirkan langsung bisa bercerita? Tidak ada. Ada yang bisa lahir kemarin langsung bisa berjalan? Tidak. Yang bisa makan sendiri? Tidak. Yang bisa mandi sendiri? Bisa pakai baju sendiri? Tidak ada. Semuanya kita orang lemah. Siapa yang perhatikan? Orang-orang kuat. Ada ti mama, ada ti papa, ada ti opa, macam-macam. Orang perhatikan terus. Orang waktu itu lemah sekali. Dari lemah itu tidak bisa berjalan, tiba-tiba so bisa berjalan. Makanya ketika kita orang so berjalan, so jago mau berjalan, so jago mau lari dan seterusnya, Allah ingatkan apa? Kalau berjalan bahwa wala tamshi fil ardi marah, berjalan biasa saja, tidak usah sombong, tidak usah ini.
Kenapa? Dulu juga orang tidak bisa berjalan kan? Nah sekarang kalau sudah bisa berjalan, biasa saja lagi dengan orang. Jangan memalingkan dengan orang, jangan banyak senyum ketemu dengan orang. Kenapa? Kita orang ini kuat begini karena ada orang yang dulu yang berjaga sama orang. Ada ti papa, ada ti mama, ada ti om, ada tante-tante, ada teman-teman semuanya. Yang membuat kita orang semakin kuat. Nah ketika kita orang kuat, jangan lupa dengan orang. Kalau mbak dapat dengan orang, sobat jalan jangan mbak angkat dada. Itu Tuhan bilang apa? Wala tamshi fil ardi maroha. Kalau mbak dapat dengan orang bagaimana? Wala tusair khaddaka linnas. Kalau mbak dapat dengan orang jangan babuang muka. Siapa dia ini? Ada yang begitu di sini? Tidak ada ya? Tidak ada yang begitu di sini. Jangan. Usahakan kalau mbak jalan itu Tuhan kasih tunjuk. Orang yang ibadur rahman itu, yang sudah taat sama Tuhan itu, dia punya cara berjalan bagaimana? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau dia berjalan ya biasa, ya dia tegur-tegur orang. Kenapa? Dia ingat kamar dulu ini masih lemah. Makanya ketika dia kuat, dia tidak akan pernah lemah dengan orang, pernah lupa dengan orang yang pernah perhatikan dia. Ketika dia kuat, dia tidak akan sombong. Kenapa? Dia ingat betul bahwa bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Saya ini lemah. Itu menunjukkan banyak doa, banyak mohon sama Allah, itu menunjukkan kita orang itu lemah. Semakin kita orang merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, biasanya apa yang kita minta Allah kasih. Kenapa? Tidak sombong. Tapi kalau merasa kuat muncul rasa sombong. Makanya orang yang sombong itu yang merasa kuat, kalau dia baca doa, kadang-kadang Tuhan tidak kasih kabul. Kenapa? Dia tidak sopan, dia sombong, baca doanya cuman asal-asal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia bilang itu tidak doa dia ini. Ya, tapi kalau doanya khusyuk dan kemudian dia paham, saya ini lemah sekali. Saya minta ampun sama Allah. Kalau mau mengaji pun baca doa atau isti'adzahnya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang berarti yang akan senantiasa mau bagoda sama orang siapa? Setan. Sudah mulai kuat, bilang coba jalan ke sana yang sombong-sombong sadiki. Yang ini jangan lihat-lihat dia sana. Jangan nanti dia punya ini atau dia bicara-bicara orang, jangan. Bisa saja dia itu kita orang dapat lihat begitu, tapi Tuhan bilang dia lebih kuat dari Torah. Wah, kenapa? Dia banyak minta doa sama Tuhan. Dia minta banyak berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa berusaha, semua aktivitasnya dia merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dia lemah di hadapan orang, tapi kuat di hadapan Tuhan. Makanya kita orang ini yang rajin mengaji, yang sudah di TPQ, apalagi yang sudah hafal Quran, apalagi yang macam-macam, sudah jago ceramahnya, sudah hafalannya mantap, semestinya dia semakin merasa diawasi oleh Allah. Jadi doanya atau di surat An-Nas tadi yang dibacakan, bagaimana lu surat An-Nasnya tadi ayat 1? Falak. Surat An-Nas bagaimana tadi ayat 1-nya? Qul a'udzu birabbin nas. Itu disampaikan. Kita orang ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga orang tiap saat. Makanya jangan lupa banyak berdoa sama Allah. Karuslan titip sama kalian semuanya. Sekarang masih kakak cili. Sekarang belum jadi apa-apa. Sekarang masih belajar. Sekarang sementara berusaha menjadi yang terbaik. Suatu saat nanti kamu jadi orang kuat. Semua jadi orang ada kerja. Ada yang mau jadi polisi misalnya, mau jadi tentara misalnya, mau jadi pilot misalnya, mau jadi pejabat misalnya. Ada yang jadi presiden misalnya di kalian Ada jadi gubernur. So kuat kan? Nah, Karuslan ingatkan, ketika kalian sudah kuat, jangan lupa orang yang tidak kuat. Jangan lupa orang yang lemah. Kenapa? Doanya orang yang lemah itu kuat. Allah kabulkan dia punya doa. Ketika kamu sudah di puncak, sudah di atas, sudah merasa kuat, jangan lupa turun kamar sadiki yang di bawah. Perhatikan orang-orang yang ada di bawah. Kenapa? Orang kuat seperti sekarang karena ada orang yang membuat kita orang kuat.
Coba ingat kamari dulu kalau bukan ti nenek yang ada kasih mandi kamari pas orang masih kecil, tidak tahu bersih begini. Kalau bukan ti mama ada suap kamari ada makan waktu masih kecil, tidak tahu bisa makan sendiri. Ya kan? Semuanya ada orang-orang yang lemah di bawah. Makanya ketika kalian sudah jadi kuat, so jadi sukses suatu saat nanti, jangan lupa dengan orang-orang yang berada di belakang kamu. Siapa dia? Ada ustadzanya. Ada ustadznya di TPQ, ada guru-gurunya. Makanya jangan pernah lupa minta doa sama guru. Baik di guru di sekolah ataupun guru di TPQ. Sering minta doa. Jadi sebelum mengaji, ya peluk dulu ustadzanya. Nah, kalau ustadzanya, kalau yang perempuan peluk ustadzanya, yang laki-laki peluk ustadznya, kemudian minta doa sama ustadzanya atau ustadznya. Ustadzah, saya hari ini minta doa sama ustadz dan ustadzah agar supaya saya punya hafalan ini semakin kuat ustadz. Saya kalau ada salah yang kemarin ustadz atau ustadzah, nanti kasih maaf kamari saya juga mau minta maaf ini ustadz. Saya berharap ustadz dan ustadzah senantiasa mendoakan saya supaya saya punya hafalan kuat, saya punya ibadah semakin kuat, saya punya akhlak semakin bagus dengan teman-teman. Kalaupun bikin salah, saya ditegur ustadz dan ustadzah. Sering dibikin begitu? Sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Kalau dapat, lupa. Kalau dapat, dapat. Bukan kalau dapat, lupa. Astagfirullah. Adik-adik soleh dan solehah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah banyak belajar pada hari ini. Mulai dari bacaan Quran, kemudian perbaikan bacaan Quran, kemudian membaca doa, dan seterusnya. Terakhir kita baca dengan mendengarkan ceramah. Nah, tibalah kita pada penghujung acara pada kesempatan kali ini. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar supaya lebih paripurna kegiatan kita ini, biasanya diawali dengan doa, ditutup dengan doa. Siapa yang bisa baca doa penutupnya? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika wa la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa saksikan Anak Soleh hanya di TVRI. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa